Loh, ukurannya apa? Aturannya apa? Hanya kita laksanakan tugas pembinaan dan pemeriksaan. Ketika ada LPD yang bermasalah, mudah-mudahan LPD ini bisa jalan. Ya, kita memulai season kedua. Oke, para narsum yang saya banggakan, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan acak untuk pemahaman kepada publik. Dalam kaitan aturan, disebutkan ada perda. Terus ada sumbangsih, ada penyertaan modal dari pemerintah. Entah itu mungkin gubernur, bupati, atau wali kota. Kalau pemahaman dari pelaku LPD ini, baik dari LPD, walaupun dari eksternal ya, tapi kan tahu jiwa atau roh daripada LPD itu sendiri, maupun dari BKS dan konsultan. Apakah dengan penyertaan modal dan dibuatkan aturan oleh pemerintah itu, LPD itu dianggap mutlak milik desa adat atau milik pemerintah secara formal? Mohon dijelaskan ini biar paham masyarakat, jangan dipikir LPD nak pemerintah lah, biar tak begitu berpikiran orang. Nah ini mungkin perlu klarifikasi Pak Sendikawan nih. Terima kasih Pak Man. Pemirsa netizen Indonesia, sepengetahuan saya yang berdiri LPD saya tahun 1989 itu 1989 sampai 32 tahun, itu dana yang diberikan oleh pemerintah sebesar 2 juta saat itu. Kebenaran saya pelakunya, saat itu ada lomba desa adat di Provinsi Bali. Siapa desa adatnya yang mendapatkan juara 1 lomba desa adat, diberikanlah hadiah 2 juta untuk mendirikan LPD, mendirikan lembaga keuangan milik desa adat. Itu saya langsung pelakunya dan mengambil dana itu. Bahkan saat itu orang tidak tahu apa itu LPD, karena LPD ini peniki. Dan saat itu ampun yang disangka pengecer SDSB waktu itu. Karena kantornya hanya bedeng, ukurannya 2x3 meter, itu dindingnya gede. Kok nyoman ini tamat kuliah itu menjualkan togel gitu, itu di masyarakat, karena nggak tahu. Wajar. Syukurlah sekarang bukan ukurannya 3x2, tetapi lantainya 2 gitu. Dan banyak sudah LPD yang begitu. Nah selain itu tentu untuk masalah-masalah yang ada di LPD, Titiang ingat dengan cerita tetua Bali itu, cening kalau akan menangkap ikan di kolam, biar kolamnya juga airnya jernih, juga tunjungnya tidak rusak, tetapi ikannya bisa kita tangkap. Itu yang saya ingat sekali. Oleh karena itu, tentu permasalahan-permasalahan yang ada di beberapa LPD, tunas Titiang mungkin miring talar sarang-sarang, ring semeton sarang sami, mangde penyelesaiannya secara baik di desa adat, tentu tidak terlepas dari pengarahan-pengarahan dari LPD, dari konsultan, talar dari aturan yang berlaku. Artosnya punika indeks dana yang diberikan oleh pemerintah nike dumun wantah yang mana ada Titiang wantah sumbangan ada untuk lomba desa adat kenten yang Titiang alami sakeun. Oh berarti tidak ada penyertaan modal gitu, tidak ada ya? Nenten. Tidak ada ya? Yeah. Berarti itu semua galian atau perolehan dari LPD itu sendiri. Yeah. Dengan kreasi simpanan, apapun istilah LPD, terus dari uang yang dipinjamkan kepada masyarakat adat yang profitnya akan menjadi keuntungan PLD untuk membesarkan LPD sendiri. Yakti, nika betul Pak Man nika. Selanturnya setelah 2 juta nika, nggak sekali lino pun didiang hidup kedidian ya. Bantuan sira sana mau duwe modal aja didiang ampun nabung, dan mau duwe akeh kan aja didiang deposito. Talah sana memerlukan jinah mediasi didiang intermediasi berikan. Nah kinten pemargi saking dungun gitu. Berarti kalau seperti itu LPD ini pure aset adat. Kalaupun ada pengaturan dari Pemprov
atau berdasarkan perda itu untuk regulasi administratif ya, untuk pengawasan, untuk ada sense of belonging atau tanggung jawab dari pemerintah terhadap LPD, kurang lebih seperti itu ya Pak, Pak Cendekiawan ya. Nah, dalam proses adanya LPD bermasalah, cenderung orang menganggap 5% yang ada ke LPD, PKS kan, ada yang lain-lain. Apakah yang lain-lain ini mempunyai tanggung jawab yang sama Kak dengan penerimaan bantuan sosial yang dipecah 5% menjadi beberapa ini? Di sana ada PHDI, ada MDA. Seandainya dalam proses yang sudah berjalan seperti kemarin-kemarin ini, contoh kapal atau mungkin yang lain yang tidak muncul ke permukaan, sejauh mana tanggung jawab dari lembaga-lembaga seperti ini terhadap persoalan yang ada di LPD? Silakan. Oke, terima kasih Pak Man. Jadi kalau dana pemberdayaan, Nike alokasinya seperti yang sudah disampaikan tadi. Kami di lembaga pemberdayaan mengumpulkan sesuai dengan perintah daripada peraturan gubernur, mengumpulkan dana pemberdayaan yang sebagai hasil dari laba LPD setiap tahun. Nika dialokasikan untuk LPLPD, BKS LPD, kemudian ada PHDI, ada MUDP karena masih menggunakan peraturan yang lama. Kemudian ada dana perlindungan, dana penjaminan, dana penyangga likuiditas. Itu sudah dialokasikan, termasuk juga pelatihan. Tanggung jawab kalau di kami, tanggung jawab karena kami melaksanakan tugas pembinaan dan pemeriksaan. Ketika ada LPD yang bermasalah, menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk mendampingi, melakukan pendampingan terhadap LPD sampai pada batas ada penyelesaian, ada tindak lanjut di desa adat. Jadi kami LPD bukan sebagai lembaga eksekusi. Tugas kami adalah seperti penjelasan tadi Pak Agung, melakukan pemotretan untuk penyelesaian itu dikembalikan ke desa adat. Penyelesaian otomatis memberikan guidance juga biar hal yang sama tidak terjadi di kemudian hari. Kan pasti ada seperti itu. Nah, berarti itu kan ke LPD sebagai pengawas eksternal lah, atau pendampingan eksternal. Terus ke lembaga-lembaga yang lain seperti apa tanggung jawabnya terhadap LPD? Kalau banyak hal, Pak. Banyak hal. Banyak, memang ini Pak Agung silakan. Boleh dari hasil kajian kami, kami sempat rumuskan. Masalah LPD itu ada dua rumah. Rumah implementasi, rumah manajerial. Rumah implementasi kami golongkan dari kajian itu menjadi 3 golongan. Implementasi kategori 1, terjadi pelanggaran aturan tetapi tidak merugikan perusahaan, LPD tidak rugi. 1. Kemudian kategori 2A, melanggar peraturan perusahaan rugi. 2B-nya terjadi mungkin nyeleweng dana, penggunaan dana. Kemudian kategori 3 force major. Kemudian selain itu manajerial. Nah sekarang apa peran masing-masing pihak terhadap tadi? Kalau itu masalahnya manajerial, praktis semua pihak berperan. BKS berperan, mari kita pelatihan, mari kita didik, kuatkan administrasi, kuatkan kerjasama, kuatkan apa. Manajerial pasti akan kembali ke sana. Kalau pelanggaran terhadap aturan, walaupun belum merugikan perusahaan, itu gampang. Pemerintah, pembina umum biasanya punya tugas. Ya, dia prit, nanti ikuti aja ini peraturan perda, ikuti, prarem diikuti, dan seterusnya. Desa adat juga berperan, ikuti prarem, ikuti ini, ikuti itu, kembalikan ke rohnya. Kalau dia kategori 2A, misalnya melanggar peraturan perusahaan rugi, cuman hukumnya 1, ganti sendiri, gitu dia. Dituntut di desa adat. Kemudian kalau dia nyeleweng, biasanya kalau tidak bisa dituntut di desa adat, nyeleweng dana, ya terpaksa mencari keadilan di hukum positif. Kalau dia pos major, artinya kita akan duduk bersama untuk semua pihak, mulai BKS, LPLPD, pemerintah, dan seterusnya. Mari kita pikirkan seperti Gunung Batur kemarin, waktu pos major kan. Kita akan bersatu, padu semuanya, kita saling, oke, kita sharing.
itu force majeure. Artinya masalah-masalah yang di LPD bukan 1, 2, itu ratusan, tetapi itu tantangan yang kita harus hadapi. Bukan artinya kita melihat Sumir, oh cuman itu aja masalah. Enggak, dari dulu juga banyak dari klaster kami. Tapi bukan berarti semuanya akan habis, enggak. Kita harus menjadi tantangan, kita akan selesaikan satu persatu dengan berbagi tugas. Terima kasih, Pak. Artinya gini, tadi kalau berdasarkan Pergub kan ada proses 5% untuk Iya. LPLPD, 45% untuk Desa adat. Dana pemberdayaan. dana pemberdayaan, dan juga 2% dana pemberdayaan untuk PHDI, 3% untuk Majelis Utama Desa Pakraman dulu kan. Nah, maksudnya adalah pemberdayaan apa yang dilakukan oleh Parisada Hindu Dharma maupun Majelis Utama yang sekarang MDA terhadap LPD dengan anggaran 3% dari alokasi anggaran LPD itu sendiri. 3% untuk yang MDA, 2%. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kira-kira gimana gitu ya, penjelasannya itu? Dalam pasal 86 di Pergub itu mengatakan bahwa pembagian dana pemberdayaan itu memang seperti tadi. Dari 5% itu sudah dialokasikan, ada dari juga termasuk ke PADI dan ke MDA. Tentu dalam hal ini kami selaku LPD, selaku asosiasi LPD juga sangat mengharapkan, karena memang kan ada kontribusinya. Tentu harapan kami adalah, dan ada pembinaan juga dari beliau-beliau. Selain pembinaan secara teknis kita diberikan oleh LPD, tentu pembinaan secara moral, pembinaan secara umum juga. Karena dalam Perda, dalam pasal 94 pun mengatakan pembinaan dari ini dilakukan oleh tim pembina yang dibentuk oleh gubernur. Oleh karena itu harapan kami selaku asosiasi tetap dari tim ini, karena ini kan produk dari Perda ini adalah dari pemerintah Provinsi Bali, termasuk LPD juga hanya ada satu-satunya bahkan di dunia hanya ada satu LPD. Tentu harapan kami pembinaannya ngiring sarang-sarang, termasuk menawi wenten pembagian dana nih ngiring sarang-sarang manfaatkan gitu kan. Aku yang potong aja bos niki. Tahu kan sampun kalau untuk pembinaan atau pemberdayaan dari BKS sama LPD kan jelas sudah. Nah niki sanilianan niki. Nah tapi bentuk pembinaannya apakah kepada umat yang dikeluarkan anggarannya lewat LPD atau memang fokus untuk LPD. Nah misalnya seperti MDA atau Parisada, ini kan supaya publik jelas nih, dan hal-hal seperti ini kan supaya tidak ini proses ini. Boleh saya ingat, kebetulan kami catat. Silakan. Kami punya catatan. Catatan dari Parisada pernah kerjasama dulu, ada buku yang keluar, buku perenggel, buku apa untuk dijelaskan kepada LPD sehingga kantor LPD ada untuk dibaca. Kemudian beberapa dari Jero Mangku juga memberikan dan ide penglingsir, memberikan juga penyuluh Dharma Tula dan terusnya. Itu artinya kita sudah koordinasi kerjasama dengan PHDI untuk umat. Artinya ini arahnya bagaimana membangun teman-teman itu spiritual. Ya, artinya untuk umat ya. Ada dan catatan kami. Tetapi belakangan ini karena barangkali COVID ya akhirnya kami tidak bisa merekod lagi ya. Kalau tahun lalu ada, itu berjalan, ada dengan Pak kita MOU juga kan mungkin dengan, tapi dengan majelis kami belum. Dengan majelis belum. Majelis belum, majelis desa adat belum ada kegiatan yang kita lakukan. Belum sama sekali. Boleh saya simpulkan bahwa LPD ini sebenarnya milik adat, ya, bukan milik pemerintah dan milik-milik yang lain yang merasakan masa mulia. Saya tidak mau nanti ada kesan LPD Lembaga Perkreditan Desa kan gitu ya singkatannya, karena merasa ini desa itu digeneralisir dengan istilah desa adat. Jangan sampai ada yang mengklaim ada institusi bahwa LPD ini aset majelis gitu. Karena tujuan daripada Pak Mandre, kalau saya baca sekilas dari sejarah LPD itu adalah menguripi atau menghidupkan desa adat itu
dari potensi yang dia miliki. Sekadiatur wau, penjelasan wau baik dari Pak Jayakawan maupun Pak Nengah, ya, dari Pak Gusti juga jelas sekali bahwa cara lino ngidop ibu, kalaupun ada dari awal hanya bentuk apresiasi, Iya. sebuah keberhasilan. Tapi kan itu sangat tidak cukup kalau tidak diaktifkan dari dalam. Artinya FURE ini adalah milik masyarakat adat, bukan lembaga. Ini di-stressing. Ini perlu di-stressing nih, ya. Nah, kalau ini sudah milik desa adat atau masyarakat adat, wajib juga dia menggali dari prosesnya dia sendiri. Dan dari Pak Gusti tadi sudah mentabulasi persoalan-persoalan yang ada, yang akan nanti dibuatkan sebuah kesimpulan, entah itu penguatan peraram dan lain sebagainya. Yang perlu saran dari kami umpamanya ini, biar transparansinya tingkat tinggi kepada publik, apapun yang dikerjakan untuk peningkatan kemampuan baik manajerial, profesionalitas, itu harus diberikan pemahaman yang benar dan expose ke publik. Iya. Karena maaf kata, kami tidak menginginkan siapapun di luar LPD sendiri, adat itu, masyarakat adat itu sendiri, diintervensi. Itu tidak baik. Karena kalau sampai diintervensi, ada orang yang merasa memiliki, ini udah kacau nih. Misorientation. Jangan nanti orientasi yang awalnya untuk menghidupi desa adat itu atau masyarakat adat itu diklaim oleh pihak tertentu yang bukan mestinya seperti itu. Ini perlu di barrier nih Pak Gusti. Ini perlu saya urun pendapat lah ini. Kenapa saya mau urun pendapat seperti dalam bahasa saya yang terdahulu? Saya sangat merasa sebagai orang Bali bahwa LPD ini mempunyai nilai yang luar biasa dari aspek adat, kultur, dan lain sebagainya. Ekonomis, sosiologi, semua masuk. Itu harapan saya nanti Pak Gusti sebagai konsultan, mohon ini diberikan dan biar merasa semua orang LPD ini milik adat, tidak milik siapa. Tapi wajib diberikan perlindungan secara formal oleh pemerintah yang sah. Sampai dibuatkan perda. Nah, itu mungkin. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya ingin saya sampaikan ya. Jangan ada klaim dari orang lain, ini perlu di-stressing nih. Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam melaksanakan tugas LPD sesuai dengan tupoksi narasumber tadi ya, ada nggak kendala di luar internal daripada masyarakat adat itu sendiri? Umpama nih, si A minjam ke LPD-nya Pak Nengah nih, ada pengelola di belakangnya ini untuk yang meminjam. Sudahkah dipikirkan langkah-langkah antisipasi biar LPD itu tetap eksis? Itu pertama. Yang kedua, dalam kaitan Trihita Karana, LPD menjalankan tugasnya ini seperti apa Pak Nengah? Ya. Pertama, saya sangat terharu apa yang Pak Man bilang selaku Kramo Bali sangat wirang dengan keadaan LPD di Bali. Saya betul-betul terharu. Mudah-mudahan LPD ini bisa jalan. Terus tentu Pak Man juga bilang profesionalisme tadi, dan yang kedua adalah tidak diintervensi. Nah, untuk profesional ini kita di BKS Bali dengan LPLPD merancang, kita istilahkan berteknologi barat tetapi tetap berjiwa timur. Artinya teknologi barat, IT juga ada sekarang, LPD mobile itu sudah, ATM LPD sudah, termasuk juga sudah aplikasi kerjasama dengan BPD untuk karena kita sekarang adalah dunia ada di ujung jari, sudah semua pakai aplikasi itu untuk profesional. Nah, selanjutnya untuk tidak diintervensi ini benar-benar mudah-mudahan juga bisa kita maknai bahwa melihat dimensi LPD itu dari banyak segi, historis, ekonomi, sosiologis, teknis,
dan juga magis. Ini yang satu-satunya ada di Bali, sehingga kemagisan LPD ini termasuk merubah nama dan sebagainya, mohon juga menjadi bahan pertimbangan untuk para ahli, juga para yang peduli dengan LPD, tentu dengan melibatkan para praktisi yang sudah melakukan praktisi LPD. Nah, terkait dengan apa yang menjadi kesan dari Pak Man tadi, pelaksanaan Trihita Karana, memang kita di LPD ini ke ampun saking dumun, termasuk program BKS LPD Bali itu mengacu kepada Trihita Karana. Dana yang kita terima sebanyak 20% dari 5% dana pemberdayaan, kita kembalikan lagi kepada teman-teman di BKS Kabupaten Kota, termasuk di kecamatan. Murni kegiatan ini adalah untuk Paryangan, Pawongan, dan Pelemahan. Untuk konsep Trihita Karana disesuaikan dengan kabupaten, kota, dan kecamatan masing-masing. Dan semua dana ini diaudit oleh audit eksternal. Artinya kalau Ampura, kalau ada yang membilang BKS bodong, ada yang membilang dananya tidak karuan, itu dana BKS yang diterima dari dana pemberdayaan di audit eksternal. Saya kira itu, Pak Man. Oke. Silakan Pak. Terkait dengan pinjaman dari luar desa adat, sesuai dengan ketentuan yang ada, dimungkinkan ada kerjasama antar desa adat. Jadi kalau ada peminjam dari luar desa adat, siogianya dari pihak LPD yang menerima peminjam dari luar, ada kerjasama dengan desa adat dari mana warga itu berasal. Itu sebagai bumper untuk apa namanya, pengaman daripada pinjaman itu sendiri. Iya. Nah, itu pun terus. Iya. Saya mohon izin, kami sempat mempelajari dengan memberikan menampung beberapa kasus, isu, dan seterusnya. Kita uji di desa, mana yang mampu dijawab atau belum, kan gitu. Begitu kita uji, ternyata beberapa kasus-kasus tadi, saya tidak mampu menjawab di desa. Sehingga dari situlah cara masuk kita untuk membangun, mungkin perlu ada aturan main di desa yang tadi memperkuat. Seperti misalnya tadi ada kerjasama antar desa, begitu ada kasus-kasus apa sehingga bisa dijawab di hukum adat, kita akan perbaiki. Nah, sekarang beberapa ramuan ini nanti berikutnya kita akan melakukan lokakarya dengan teman-teman LPD dan seterusnya, kita perluas lagi sehingga betul-betul ini yang hukum adat yang dibangun itu betul mampu menjawab segala persoalan di LPD itu. Harapan kita. Karena yang tadi itu selalu mungkin berdasar, ukurannya apa, aturannya apa, hanya kita menggunakan norma umum, pendapat ini, akhirnya kita akan jadikan itu menjadi bagian hukum adatnya begini, gitu. Kita akan setting itu berdari isu. Best practice-nya, banyak LPD yang sudah melakukan praktek yang luar biasa bagus, best practice, itu untuk menuju dengan semangat Ide Bagus Mantra, Profesor Ide Batara mungkin, Ampun Jadas Batara, itu sudah ada yang mengarah ke situ, sudah dekat sekali, tapi banyak juga masih terbelakang. Artinya best practice ini kita tularkan ke belakang lagi, sehingga teman-teman nanti ngikuti seperti itu. Karena yang namanya 1400-an kan memang tidak mudah membangun ini. Kita akhirnya motonya, mari kita bangun Bali dari desa adat, kan gitu. Iya, betul. Tapi Praram niki sudah sebagian besar nih LPD buat di Bali. Begini, Prarem saya lihat hampir seluruh LPD Bali punya Prarem. Tetapi Prarem yang dia miliki itu kan Prarem zaman dulu, tahun 80, tahun 90. Sementara situasi lingkungan kan sudah berubah. Sekarang ada Perda nomor 4 2019, kemudian situasi apalagi situasinya LPD-nya sudah berkembang dengan gede, sudah tidak mampu menampung lagi, sehingga ini perlu dipelajari lagi, dibedah lagi, mungkin dengan kasus-kasus baru yang dihadapi, mungkin itulah yang akan mewarnai Prarem berikutnya. Ya. Tapi gini, tadi kan Pak Gusti bilang jangan LPD ini dipolitisasi atau jangan ada yang mempolitisasi, kan begitu. Kalau secara positifis ya, saya sudah baca di Perda 3 2017 gitu, yang mengukuhkan atau yang meng-SK-kan
pengurus LPD atau prajurit LPD itu kan Pak Gubernur. Kalau berdasarkan SK aja. Dan Kalau nggak salah di desa Enggak. adat. Bendesa Bendesa adat yang mengukuhkan. Bendesa adat. Nggih. Yang membubarkan kan juga kan kalau ini. Bendesa adat. Atas usulan atau rekomendasi desa adat, usul kepada bupati atau wali kota, kemudian yang Tidak membekukan. sampai lagi sekarang. Oke, dan tapi yang di perda Di gitu desa bunyinya. adat semua. Oh, iya. Otonom. Karena kalau yang baca di perda gitu isinya, Iya, supaya desa tidak terkesan bahwa ini ada hegemoni daripada dalam tanda kutip kekuasaan, itu yang kita khawatirkan. Maka tidak boleh ada yang mempolitisasi dan dipolitisasi seperti itu. Nah, itu yang kira-kira mungkin itu yang bisa dikedepankan, karena kita seperti apa yang disampaikan oleh Pak Man tadi, bahwa kita berharap LPD ini betul-betul independen kan katanya. Iya. Nah, terlepas ada peran pemerintah ini sebagai tanggung jawab sebagai kepala daerah, apakah itu di Ya. kabupaten, kota dan sebagainya, Kewenangan. tidak boleh intervensi kan deh. Iya. Nah, selama niki wenten ndak semacam kisi-kisi atau dari bupati, wali kota ataupun gubernur terkait dengan penyelenggaraan LPD, terkait dengan manajerial dan sebagainya, di samping peran dari BKS maupun dari LPD. Iya. Dari Pak Gubernur misalnya pesan kepada LPD supaya gini misalnya, hal-hal yang ini. Saya kira secara umum, karena ini kan artinya siapapun gubernurnya, artinya karena ini adalah milik pemerintah Provinsi Bali pendiriannya, tentu aturan yang ada di Perda dan Pergub, kalau kita dari BKS tentu mengikuti apa yang tertuang dalam Perda dan Pergub. Namun juga dimungkinkan di sana kan ada aweg-aweg dan perarem yang mengatur di desa adatnya. Oleh karena itu, kalau misalnya pembinaan termasuk secara umum juga kita sangat berharap juga dari pemerintah secara umum pembinaan LPD untuk ajaknya LPD ke depan. Dan kalau itu dipolitisasi, artinya diarahkan ke hal tertentu, tentu kami dalam hal ini tetap karena ini lembaga kepercayaan, kita tidak terpengaruh untuk hal seperti itu. Bagus sekali. Oke, para narasumber yang saya banggakan, sebentar lagi kita break. Pertanyaan saya yang di season ketiga, saya yang terakhir, nanti itu adalah menyangkut pemberian kredit. Iya. Apa saja yang dikriteriakan dalam pemberian kredit? Yang kedua, biar berpikir narasumbernya dari sekarang ini, apakah LPD ini perlu kita ganti namanya dengan nama yang lain? Yang ketiga, apa harapan pelaku-pelaku LPD ini terhadap harapan saya juga secara pribadi sebagai roh desa adat, perekonomian desa adat terhadap LPD ini ke depan? 3 pertanyaan ya. Terima kasih netizen Indonesia, kita break sebentar, kita lanjutkan 5 menit lagi.